Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika manusia hidup sebelum mengenal tulisan? Yuk, kita melakukan perjalanan waktu ke zaman prasejarah. Di zaman modern, tiba-tiba muncul sebuah mesin waktu. Anak-anak yang melihat mesin waktu tersebut kebingungan. Dan di sini ada sosok anak yang bernama Maya. Maya penasaran dengan mesin waktu tersebut. Setelah itu, ia dengan rasa ingin tahunya yang besar mencoba untuk melompat masuk ke dalam mesin waktu tersebut. Few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m., 8:01 p.m. The next day, meanwhile, at the Krusty Krab, 10 seconds later, 346 minutes later, much later. Mesin waktu tersebut kemudian membawa Maya untuk berhenti di hutan purba. Kemudian secara tiba-tiba muncul manusia purba dengan kulit hewan. Sang anak berkata, "Wah, aku di mana ini?" Manusia purba berkata, sembari menunjuk rusa yang lewat. Ini adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Manusia hidup berpindah-pindah, berburu binatang, dan mengumpulkan buah. Mereka tinggal di gua dan belum mengenal pertanian. Penemuan terbesar pada masa ini adalah api. Api digunakan untuk memasak, menghangatkan badan, dan melindungi diri dari hewan buas. Selanjutnya, Maya berada di zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Latarnya berubah. Ada sungai dengan rumah panggung sederhana. Maya berkata, sekarang mereka sudah punya rumah kayu. Betul, pada zaman Batu Tengah atau Mesolitikum, manusia mulai hidup lebih lama di suatu tempat. Mereka tinggal di rumah panggung, memancing, dan mulai bercocok tanam secara sederhana. Seperti yang bisa kalian lihat, ada orang memancing di sungai dengan alat dari batu yang sudah halus. Wah, sekarang Maya sudah ada di zaman batu baru, atau yang disebut dengan Neolitikum. Di sana ada desa kecil dengan sawah sederhana, dan ada orang yang menanam padi. Maya berkata, "Wow, mereka sudah bisa menanam padi dan beternak." Ya, pada zaman batu baru atau Neolitikum, manusia mulai menetap dan membangun desa. Mereka mengenal pertanian, peternakan, dan membuat kerajinan tanah liat untuk peralatan sehari-hari. Selanjutnya, Maya sampai di zaman logam. Di sana, orang sudah pandai menempa besi dengan logam, membuat kapak perunggu dan perhiasan emas. Maya berkata, "Wah, alat-alatnya sudah dari logam, pasti lebih kuat." Benar, di zaman logam, manusia mengenal tembaga, perunggu, dan besi. Dengan logam, mereka bisa membuat senjata, perhiasan, serta alat rumah tangga yang tahan lebih lama. Zaman ini juga menandakan peradaban manusia sudah mulai maju. Terakhir, Maya sampai di zaman Megalitikum. Ada menhir, dolmen, dan sarkofagus muncul di desa. Maya berkata, "Itu batu-batu besar buat apa ya?" Itulah peninggalan Megalitikum. Batu-batu besar digunakan untuk pemujaan arwah nenek moyang, tempat penguburan, dan juga simbol kepercayaan masyarakat saat itu. Pada akhirnya, peninggalan Megalitikum juga menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka dalam menciptakan struktur yang megah dan bermakna. Akhirnya, mesin waktu membawa Maya kembali ke masa kini. Maya berkata, "Wah, seru sekali. Ternyata perjalanan manusia dari berburu di hutan hingga membangun peradaban itu sangat panjang." Betul, zaman prasejarah mengajarkan kita bahwa manusia selalu berusaha beradaptasi dan berkembang. Dari kehidupan sederhana hingga lahirnya peradaban, semua itu adalah bagian dari sejarah kita.